Rahel dari 9E. Saya Pipo dari kelas 9E. Aku Joy dari kelas 9E. Saya Randolph Benaya Christian dari kelompok 2 Earthverse. Salam dari Surakarta, tonton terus video kita ya. Kemitraan adalah suatu partnership untuk bekerja sama antar orang atau kelompok lain dalam melakukan sesuatu hal yang berguna untuk setiap pihak yang ikut berpartisipasi dalam kerjasama yang dilakukan. Pembangunan adalah penyelesaian tujuan yang diberikan atau dibuat oleh suatu pihak yang dapat diselesaikan secara pihak tersebut sendiri atau dengan pihak yang lainnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud. Saling percaya dan komitmen kuat pada mitra. Contohnya kayak gini nih. Kalau bagian ini, jangan lupa kamu juga. Aku percaya sama kalian bisa marah. Siap. Kedua, memperkuat solidaritas dan kekompakan. Kompak bukan berarti cuma harus satu usulan aja loh, tetapi semua anggota dapat mengusulkan pendapat-pendapatnya. Kompakan dan solidaritas dapat mempermudah suatu kelompok untuk tujuan pembangunan. Dan yang terakhir, saling bertukar informasi untuk perkembangan pembangunan. Informasi dapat mengupgrade suatu kualitas pembangunan untuk meraih tujuan kita. Bentuk-bentuk dari sebuah kegiatan dalam tingkat nasional maupun internasional dalam mencapai sebuah pembangunan sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan KTT ASEAN untuk memperkuat kerjasama dalam menangani pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat kerjasama melawan pandemi COVID-19. Indonesia dan negara anggota ASEAN juga bersepakat untuk memberikan perlindungan kepada warga negara anggota. Seluruh negara anggota ASEAN juga berkomitmen bersama untuk mengambil tindakan kolektif dan kebijakan yang terkoordinasi untuk memitigasi dampak ekonomi dan sosial yang timbul akibat pandemi COVID-19. 2. Konser amal untuk melawan pandemi COVID-19. Konser ini diselenggarakan oleh MTech Group. Konser tersebut dimeriahkan oleh beberapa penyanyi, selebriti, aktor, aktris, host, dan masih banyak lagi. Pergelaran musik tersebut diadakan bertujuan untuk mengumpulkan donasi untuk menangani pandemi COVID-19. Uang hasil donasi tersebut nantinya akan disalurkan kepada para tenaga medis. 3. Terselenggaranya Liga 1 di tengah pandemi. Liga 1 telah digelar di tengah kondisi pandemi COVID-19. Berbagai protokol kesehatan atau prokes benar-benar dilaksanakan dengan ketat selama rangkaian pertandingan berlangsung. Komponen-komponen timnya pun sudah melakukan tes PCR. Liga 1 musim ini dibuka pertandingan juara bertahan Bali United melawan Persik Kediri. Bali United mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-0. Kendala yang dihadapi antara lain kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Pada kegiatan KTT ASEAN pun diselenggarakan secara daring atau virtual, tidak bisa dilakukan secara tatap muka. 2 kegiatan lainnya harus mengikuti standar protokol kesehatan yang cukup ketat untuk terhindar dari COVID-19. Pada pembahasan selanjutnya, kami akan memberikan cara-cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Nah, dengan adanya kendala-kendala yang disebutkan oleh Pipo tadi, saya akan memberikan solusi.
yaitu untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi, yaitu Retno dari negara anggota ASEAN mengatakan bahwa memperkuat kerjasama melawan COVID-19 dengan cara saling tukar-menukar informasi, tes praktis, pengembangan research, pengembangan epidemiologi, clinical treatment, dan lain sebagainya. Kita juga harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Dengan adanya situs web maupun aplikasi yang memudahkan kita untuk saling mendengar informasi tanpa harus bertemu secara langsung. Begitupun dengan adanya pengembangan research. Dengan adanya pengembangan research ini, kita bisa tahu hal-hal baru apa saja yang belum kita ketahui. Dan tentu saja semua itu harus dilengkapi dengan adanya rasa saling percaya satu sama lain demi membangun relasi antar manusia. Sebagai generasi muda, peran aktif yang dapat kami lakukan untuk mewujudkan kemitraan, yaitu dengan cara saling percaya satu sama lain dan kekompakan antar manusia. Dua hal tersebut sangat penting di masa pandemi seperti ini, karena kita memerlukan kerjasama antar masyarakat dan tenaga kesehatan, khususnya di dalam sosialisasi protokol kesehatan. Dan meskipun kita berada di rumah, kita pasti akan tetap membuka HP kita dan membuka aplikasi-aplikasi atau website-website yang ada. Kita harus tetap menjaga ketikan kita dalam berkomentar kepada orang lain, karena pada saat pandemi sangat ini, banyak sekali orang-orang yang mengajar kebencian. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan yaitu, kita benar-benar memerlukan adanya kemitraan. Dengan adanya kemitraan, kita bisa mencapai sesuatu yang tadinya kita capai seorang diri. Namun saat kita bekerja sama, kita bisa mencapai tujuan tersebut. Teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Halo teman-teman semuanya, aku lagi diurusin sama teman-teman aku. Sama ada Rahel, ada Pipo. Say hi. Jadi aku mau nerusin sekolah dulu, dadah.